Ipin inilah dia, sekilas seperti biasa. Ipin apa maksudnya? Kami senang bersama jumpa. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Boleh tahu nggak? Kamu pasti pernah dong nonton film kartun Upin Ipin? Kalau pernah, please komen di bawah siapa karakter favorit kamu dan apa alasannya. Kalau Elbrana sukanya sama Fizi, karena dia tuh beban dan mulutnya beneran bikin jengkel. Terlepas dari sifat karakter-karakter film animasi Upin Ipin yang unik-unik, Elbrana mengakui kalau film animasi buatan sahabat kita dari Malaysia ini benar-benar sangat bagus dan memiliki nilai moral yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Namun, beberapa saat yang lalu, Elbrana sempat dikagetkan dengan fakta mengerikan mengenai animasi Malaysia ini. Tahu nggak sih kalau ternyata Upin Ipin tuh diangkat dari kisah nyata? Memang ini hanyalah rumor belaka, tapi setelah kuselidiki lebih lanjut, dimulai dari masing-masing karakter Upin Ipin, latar belakang keluarganya, foto-foto asli tempat tinggal mereka, serta sejarah diciptakannya film animasi ini, membuat Elbrana mulai berpikir ulang. Kayaknya nih, ini bukan rumor dan bukan kebetulan saja, pasti benar-benar diangkat dari kisah nyata. Maka dari itu, di video kali ini aku akan menjelaskan teori dan fakta mengenai kisah nyata Upin dan Ipin. Seperti biasanya ya, kalau seluruh bahasan di video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga fakta-fakta yang sedang viral di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Upin dan Ipin merupakan sebuah serial animasi yang diproduksi oleh Lescope Studio asal Malaysia. Pertama kali muncul di channel televisi pada tahun 2007 silam dan langsung melejit saat itu karena karakternya imut dan lucu. Banyak sekali anak-anak Malaysia yang menggemari film animasi ini. Saking terkenalnya, Upin dan Ipin juga didistribusikan ke Indonesia hingga negara-negara Asia lainnya. Komen dong di bawah teman-teman, apakah Upin Ipin masih disiarkan di televisi Indonesia? Kalau iya, di channel apa dan jam berapa? Elbrana jadi kangen deh pingin nonton lagi. Secara garis besar, cerita animasi ini berfokus pada kisah dua anak kembar, yakni Upin dan Ipin beserta keluarga yang mereka cintai. Ada kakaknya Ros serta Opah. Mereka dikelilingi oleh teman, guru, serta tetangga yang baik dan saling menyayangi. Konfliknya pun beragam dan setiap episodenya pasti memuat nilai kehidupan yang sangat baik sehingga cocok ditonton oleh segala usia termasuk anak-anak. Elbrana pernah membahas mengenai misteri animasi Upin Ipin ini ya di video tahun lalu. Coba deh sempetin nonton video tersebut. Tap tombol di atas biar kamu nggak penasaran. Di video tersebut, aku sudah pernah menceritakan mengenai kemungkinan kalau orang tua Upin Ipin tuh sudah meninggal karena kecelakaan. Itulah sebabnya Upin Ipin dan kakaknya hanya tinggal bersama sang opa. Sedih banget kan? Ternyata nih, beberapa saat yang lalu ada video yang diupload secara privat tentang kenyataan tragis dari Upin dan Ipin. Video ini mendadak viral dalam semalam karena memang sangat mengejutkan. Kisahnya tuh bener-bener mirip seperti kartun Upin Ipin ini. Aku akan coba jelaskan satu persatu ya. Pada video ini terlihat ada dua makam anak kecil. Orang ini berkata kalau itu adalah makam Upin dan Ipin yang terletak di suatu desa di Indonesia. Makam mereka berjejeran dan benar-benar tertulis jelas nama Upin dan Ipin di batu nisan kuburan tersebut. Penduduk desa sudah mengetahui fakta ini dari lama, tapi mereka memilih untuk tutup mulut saja karena takut membuat heboh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Namun, orang ini mencoba untuk membeberkan fakta tersebut ke publik. Dia bercerita kalau Upin dan Ipin berasal dari desa tersebut. Pada tahun 1995, anak kembar ini beserta kedua orang tuanya sedang berlibur ke rumah neneknya di kota lain dengan mengendarai sebuah mobil. Namun naas, saat perjalanan, mobil ini mengalami kecelakaan hebat. Kedua orang tuanya pun meninggal di tempat.
Ipin juga ikut meninggal di tempat kejadian, lalu disusul oleh Ipin beberapa bulan setelahnya. Terlihat jelas di batu nisan mereka, bulan kematian Upin lebih dulu daripada Ipin. Gila, merinding banget. Opah yang mengetahui hal itu langsung menangis sejadi-jadinya karena tahu anak satu-satunya serta cucu-cucunya meninggal karena hendak mengunjungi dirinya. Dari sinilah konsep animasi Upin dan Ipin mulai terlihat jelas. Banyak teori yang beredar alasan mengapa Upin dan Ipin digambarkan sebagai anak TK terus-menerus dan tidak pernah tamat adalah karena di dunia nyata mereka berdua sudah meninggal, jadi tidak ada alasan bagi studio Leskopek untuk membuat versi dewasa dari karakter Upin Ipin ini. Kemudian yang bikin merinding nih, Opah di dalam film kartun adalah penggambaran yang sama persis seperti Opah yang ada di dunia nyata. Opah sebenarnya hanya berimajinasi saja sedang merawat Upin Ipin itu sebagai bentuk kepedihan yang sangat mendalam karena tragedi yang menimpa anak cucunya. Bisa diartikan bahwa Opah terkena gangguan jiwa yang membuatnya terus berkhayal dari kejadian masa lalunya. Astaga, kasihan banget ya. Kak Ros juga ada loh dalam kisah nyata ini. Namanya adalah Rosdiana yang berhasil selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Ini adalah fotonya saat masih kecil. Dia trauma berat karena kehilangan adik kembar dan orang tuanya. Hingga sekarang tidak diketahui kemana Ros dewasa ini merantau. Masih menjadi rahasia penduduk desa agar tidak menyebabkan kepanikan publik. Gimana nih teman-teman? Mungkin kamu masih berpikiran kalau ini hanya kebetulan, tapi tenang-tenang, Elprana ada beberapa bukti akurat lain nih. Tepat di desa lokasi makam Upin Ipin ini, di bagian lain ada makam kedua orang tuanya. Namun karena alasan privasi, kedua kuburan itu tidak disorot dalam kamera. Lalu di dalam desa terlihat ada rumah asli Upin Ipin yang masih berdiri kokoh. Tidak ada penghuninya, namun penduduk desa memutuskan untuk tidak merobohkannya. Tuh, kelihatan kan? Sekilas sangat mirip dengan rumah Upin Ipin di film animasinya. Namun yang ini terlihat sedikit lebih kecil. Orang-orang berspekulasi alasan kenapa di animasinya rumah Upin Ipin terlihat hampir sama seperti di foto ini adalah karena Opah di dunia nyata sangat menyesal. Dia berpikiran andai saat itu ada di rumah Upin Ipin, pasti keluarganya tidak akan mengalami kecelakaan karena harus pergi ke rumah aslinya di luar kota. Makanya setting dari animasi Upin Ipin sebenarnya adalah rumah orang tua mereka yang ditinggali oleh Opah. Ya ampun, merinding banget. Jadi semuanya itu hanyalah hayalan Opah aja. Benar-benar tragis dan menyayat hati ya teman-teman. Bukti kedua, aku mencoba menelusuri pencipta asli dari animasi ini di situs resmi Malaysia. Dia adalah Burhanuddin, seorang produser Upin Ipin di Leskopek yang ternyata mantan mahasiswa ITB, sebuah institusi universitas negeri yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Burhanuddin lalu memutuskan kembali ke Malaysia dan melanjutkan studinya ke sana. Jadi sudah diluruskan ya kalau Upin Ipin bukan ciptaan Indonesia, namun ciptaan orang Malaysia asli yang memang pernah menempuh pendidikan di Indonesia. Nah, dari fakta inilah ada sebuah kemungkinan saat Burhanuddin memikirkan konsep animasi di studionya, dia teringat akan negara Indonesia ini, tempat ia berkuliah dulu. Burhanuddin melakukan riset ke beberapa daerah terpencil di Indonesia untuk dijadikan bahan animasinya. Dan riset tersebut berakhir di desa tempat makam Upin Ipin ini berada. Dia mewawancarai setiap penduduk desa, bahkan sanak saudara dari Upin Ipin di desa itu untuk mengetahui kisah aslinya. Karena sangat menyedihkan dan menyayat hati, akhirnya sang produser memutuskan untuk membuat animasi Upin Ipin ini untuk memberikan penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal saat insiden kecelakaan itu terjadi. Melalui animasi Upin Ipin ini, dia ingin menunjukkan kalau anak kembar yang meninggal itu pasti bisa bahagia dan ceria bersama teman-temannya semisal masih hidup. Sebenarnya kisah nyata Upin Ipin ini masih banyak yang belum terungkap, misal seperti nama asli desa
Misalnya, tetangga-tetangga yang kabarnya mirip seperti Tok Dalang, Uncle Muntu, dan teman Upin Ipin lainnya. Semisal kamu penasaran dengan kisah selanjutnya, Elprana akan coba selidiki lebih lanjut dan buatkan part keduanya ya. Tapi pastikan dulu kamu like video ini sekarang juga sampai 10.000 likes biar Elprana semangat untuk riset lebih dalam. Yah, inilah misteri Upin dan Ipin yang katanya diangkat dari kisah nyata. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor kisah nyata dari Upin Ipin ini di Indonesia? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.